Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam. Di sini kami ingin memperkenalkan panduan cara memperkenalkan anak adanya Tuhan. Yang pertama ada kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan e-book Saku tentang panduan cara memperkenalkan anak adanya Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari melalui penyusunan e-book ini. E-book ini sudah kami susun sebaik mungkin, namun terlepas dari hal tersebut, kami sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karenanya, kami dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik agar kami dapat memperbaiki e-book ini. Akhir kata kami berharap semoga e-book tentang panduan cara memperkenalkan anak adanya Tuhan ini bisa memberikan manfaat serta bisa menambah wawasan para pembaca. Berikut adalah biodata penulis. Berikutnya yaitu daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, biodata penulis, daftar isi, memperkenalkan anak tentang adanya Tuhan, cara memperkenalkan anak tentang adanya Tuhan, dan yang terakhir daftar pustaka. Memperkenalkan anak tentang adanya Tuhan. Pada dasarnya, anak terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka bimbingan orang tuanya lah yang menjadikan ia tahu segala hal, termasuk pada Tuhannya. Hal ini tertulis dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tiadalah seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya. Maka akibat kedua orang tuanya lah yang menyahudikan atau menasrankannya atau memajusikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan firman Allah yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Besar peran orang tua untuk mengenalkan anak pada Tuhannya. Hal ini sebenarnya bisa dimulai sejak dini. Sudah seharusnya kita memperkenalkan Allah pada anak sejak dini, agar kelak anak mampu mencintai Allah dengan segenap hatinya. Orang tua harus mengenalkan Allah dengan cara yang sesuai dengan pengertian dan tingkat pemikirannya. Mengenal Allah termasuk bentuk upaya yang memperkuat keimanan. Perintah mengenal Allah ini juga tercantum dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Cara memperkenalkan anak akan adanya Tuhan. Cara mengenalkan Tuhan kepada anak ada beberapa cara, yaitu 1. Harus jujur. Untuk mengenalkan adanya Tuhan kepada anak, maka orang tua atau pengasuh harus jujur. Karena apabila orang tua atau guru mengenalkan anak tentang Tuhan dengan berbohong, maka dia akan mengingatnya sampai dewasa. Dan itu akan berdampak buruk bagi pengetahuan anak tentang Tuhan waktu dia dewasa. Oleh karena itu, orang tua harus membenarkannya. Yang kedua, mengambil contoh di alam sekitar yang anak mampu mengerti. Mengenalkan Tuhan harus mampu membuat anak mengerti dan bukan malah membuat anak menjadi kebingungan mencari keberadaan Tuhan. Namun, sebagai orang tua, harus mampu menjawab dengan sebenar-benarnya yang dapat dimengerti oleh anak. Ketiga, kenali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkenalkan Allah kepada anak melalui sifatnya yang pertama kali dikenalkan, yakni Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kemanapun kita menghadap wajah kita, di situ kita menemukan ciptaan Allah. Kita tumbuhkan kesadaran dan kepekaan pada mereka bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingnya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui.
Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat, mengajak anak untuk berkunjung ke tempat beribadah. Mengajak anak untuk pergi berkunjung ke tempat-tempat beribadahnya orang muslim, seperti masjid. Ketika anak diajak ke masjid, maka anak diberitahu doa ketika masuk masjid dan keluar masjid. Anak juga diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Yang kelima, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Saat anak merasa senang atau kagum kepada sesuatu, orang tua bisa mengajak anak untuk merasa bersyukur. Misalnya, dengan mensyukuri nikmat Allah atas makanan yang tersaji pada hari itu. Selain itu, orang tua juga bisa mengajak anak berkeliling dan mensyukuri nikmat sehat atau nikmat udara yang dapat dirasakan oleh anak sebagaimana firman-Nya. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Yang keenam, berikan contoh yang baik. Orang tua mungkin sudah tahu kalau anak lebih suka meniru apa yang orang dewasa lakukan, terlebih orang tuanya. Untuk mengenalkan anak pada penciptanya, maka orang tua juga harus memberikan contoh dengan menunjukkan kedekatan dengan sang pencipta. Ketujuh yaitu mengajak anak sholat sejak kecil. Sholat adalah sarana komunikasi hamba dengan Allah. Namun, jika anak tidak dikenalkan dengan sholat sejak usia dini, akan semakin sulit bagi anak untuk rutin mengerjakan sholat. Karena itu, orang tua bisa mengajak anak untuk sholat sejak kecil. Misalnya, dengan mendudukannya di sisi orang tua, atau mengajaknya sholat. Anak yang terbiasa melihat orang tuanya sholat akan tertarik dan ingin ikut sholat. Sebagaimana hadis berikut. Ali bin Hajar telah menceritakan kepadaku, Harmalah bin Abdul Aziz bin Robi bin Sabrah al-Juhni mengabarkan kepadaku dari pamannya Abdul Malik bin Robi bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anakmu sholat ketika telah berusia 7 tahun dan pukullah dia pada saat berusia 10 tahun apabila meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, yang ke-8, ajarkan anak untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sampaikan kepada mereka bahwa berdoa berarti memohon pertolongan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang hendak dijalankan. Yang terakhir, yang 9, bacakan cerita-cerita tentang ketuhanan. Membacakan cerita atau dongeng untuk anak yang berkaitan dengan ketuhanan, hal ini akan memudahkan anak untuk mengingat jalan ceritanya, dan anak akan lebih mengenal akan keesaan Tuhan. Mendongeng atau bercerita ini bisa menggunakan media yang menarik seperti media boneka jari, boneka tangan, yang mirip dengan tokoh yang ada di buku cerita. Sekian panduan cara memperkenalkan anak adanya Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.